Dadi nyebarke kabar sing roncetha kuwi klebu fitnah ora? Nah, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun, perilaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang dighibahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang lagi viral, yaitu film Tilik ya Bun ya. Nah, film Tilik yang belakangan ini menjadi viral mengangkat tema yang menggambarkan tentang cultural proximity atau kedekatan budaya, dan fenomena yang terjadi dalam keseharian di lingkungan kita itu ternyata mendapatkan respon yang sangat beragam. Film yang diperankan oleh bunda-bunda atau ibu-ibu atau emak-emak ini ya, itu Bu Tejo, kemudian Butri, kemudian Yuning, ada Yusam dan lain-lain, masih banyak lagi ibu-ibu di sana. Dan digambarkan dalam film tersebut ada sosok perempuan yang bernama Dian, perempuan kembang desa, dan warga itu sering menggunjingnya tentang status lajangnya Dian. Dalam suatu kesempatan perjalanan naik truk yang dalam rangka menjenguk Bu Lurah yang sedang berada di rumah sakit, dan beberapa ibu-ibu tersebut dalam truk tersebut yang sedang melakukan perjalanan itu bergunjing tentang Bu Lurah dan juga Dian yang selalu menjadi topik ngegosipnya gitu ya. Jadi begitu sekilas gambaran tentang film Tilik. Filmnya sederhana, tapi itu adalah keseharian yang biasanya emak-emak lakukan, yaitu ngegosip ya. Makanya gosip itu memang dilihat itu memang sangat gurih, dan jika kita yang melakukannya itu memang sangat renyah ya Bun ya. Dan tanpa disadari sudah sampai berapa lama kita menggosip itu memang tidak kerasa kalau memang kita sudah sangat membaur, apalagi banyak yang menimpali seperti itu ya. Nah, dalam pembahasan video ini kita akan membahas tentang fenomena gosip dalam sudut pandang Islam, dan bagaimana dosa yang sangat besar, bahkan dosanya itu lebih dari dosa zina. Naudzubillah ya Bun. Ancaman siksa itu menanti tiap para pelaku gosip, baik yang mengatakan atau yang mendengarkan atau bahkan yang hanya sekedar membiarkan saja. Nah, dalam film Tilik tersebut setidaknya terdapat berbagai dosa yang ditimbulkan, yaitu ghibah atau menggunjing dan menggosip, kemudian tajassas, mencari-cari kesalahan, dan prasangka atau dzon. Nah, berikut mari kita bahas satu persatu ya Bun. Apa sih yang dimaksud ghibah? Ghibah itu dalam bahasa Arab yang artinya menggunjing, termasuk dosa besar ya Bun. Namun sedikit yang mau menyadari hal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Kau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan oleh orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan suatu kenyataan?" Jawab Nabi SAW, "Jika sesuai kenyataan, berarti engkau telah menghibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian mengenai hadis ini, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan, ghibah adalah jika engkau membicarakan sesuatu yang jelek pada seseorang, itu disebut menghibahnya atau menggunjingnya. Jika yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak benar apa adanya, maka itu berarti fitnah atau menuduh tanpa bukti. Kemudian para pelaku gosip nih, dalam hal ini akan dibagi dalam beberapa bagian bergosip. Pertama, para pelaku utama menggosip. Nah, dalam film Tilik tersebut, menggosip itu didominasi oleh Bu Tejo ya, sebagai yang paling banyak menggosip. Namun awal mula pergosipan juga karena pertanyaan dari Yusam yang ingin memperjelas informasi. Kalau diganti apa bener sesambungan tuh Bu? Jadi walaupun awalnya kepo, ingin tahu, jika diutarakan justru menjadi awal bencana pintu ghibah tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang dari antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Kemudian dosa pendengar gosip nih. Orang yang mendengarkan ghibah mendapatkan dosa yang sama seperti pelakunya. Dengan demikian orang yang mendengarkan ghibah tidak selamat dari dosa, kecuali jika ia mengingkari dengan lisannya atau dengan hatinya. Ibnu Mubarak mengingatkan agar pergi meninggalkan ghibah. Pergilah dari orang yang menggunjing sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Kemudian menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya, perbuatan ghibah diharamkan untuk dilakukan dan diharamkan pula mendengarkan atau menyetujuinya. Karena itu, Imam An-Nawawi menganggap bahwa mencegah dan melarang perbuatan ghibah adalah kewajiban.
Seberapa berat ancaman dan dosa bagi orang-orang yang suka berbuat ghibah atau menggunjing? Surat Al-Hujurat ayat 12 menyatakan bahwa ghibah menceritakan keburukan atau aib orang lain sama saja dengan memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Naudzubillah min dzalik ya bun. Kemudian dosa gosip lebih berat dari dosa zina. Nah, Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa dosa ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah SAW menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun, perilaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang dighibahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketika saya dimi'rajkan, saya melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga sedang mencakar wajah dan dada mereka. Saya bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, ghibah dan melecehkan kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Belum telik ya bun. Selanjutnya, pelaku gosip di akhirat paling menderita. Kelak di akhirat orang yang suka ghibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah oleh orang yang dihibahnya. Amal kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya, termasuk kepada orang yang telah dighibahnya. Setelah amal kebaikannya habis, amal keburukan orang-orang yang dizaliminya ditimpakan kepada dirinya. Akibatnya dia akan menjadi orang yang bangkrut sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW. Selanjutnya, keuntungan bagi yang digosipi. Nah, kezaliman ghibah akan berlanjut di akhirat, di mana orang yang dighibah akan diberi pahala dari orang-orang yang menghibahnya, sehingga ghibah mengurangi pahala seseorang. Sebaliknya, orang yang dighibah akan semakin bertambah pahalanya. Nah, tips menghindari dosa gosip atau ghibah, dan semoga kita bisa mempraktekannya ya bun. Setelah tanpa sadar dalam kesadaran kita sering bergosip, maka kita perlu untuk menyiasatinya agar terhindar dari malapetaka gosip. Berikut ada beberapa cara untuk menghindari kita dari ghibah. Yang pertama yaitu mengingat balasan pedih untuk pelaku gosip atau ghibah. Kita harus sadar bahwasanya ghibah yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, dalam surat Al-Qaf ayat 18. Yang kedua, menjauhi orang yang sering ghibah. Ketika bunda-bunda bergaul dengan orang-orang yang berkelakuan baik, maka dengan sendirinya akan ikut terpengaruh dan melakukan hal-hal yang baik pula bun. Kebalikannya, ketika bunda bergaul dengan orang-orang yang berperilaku buruk, maka hal ini juga akan membentuk kepribadian bunda juga. Jadi jika ingin menghindari perilaku ghibah, tentu bunda harus menghindari orang yang gemar melakukan ghibah itu sendiri. Kalau kita bergaul dengan yang baik, insya Allah kita juga akan ikut menjadi orang-orang yang baik ya bun. Kemudian yang ketiga yaitu diam atau tidak menanggapi sama sekali. Agar kita tidak terjerumus dalam perkataan ghibah, maka cara mudah menghindarinya adalah diam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Atau hendaklah ia diam. Kemudian yang keempat yaitu menasihati pelaku ghibah untuk menyudahinya. Bunda dapat mengatakan atau mengingatkan pelaku ghibah bahwasanya perbuatan itu salah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, rubahlah dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu pula, rubahlah dengan hatinya. Nah, itu dia seputar penjelasan tentang ghibah dalam film Tilik yang sedang viral kali ini. Film tersebut bisa menjadi bahan introspeksi untuk diri kita sendiri dan menjadi pelajaran untuk bersama dan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.